Cara paranormal sendiri, semua bentuk terapi tradisional, mau dia bekam, ruqyah, akupunktur, hipnosis dan lain-lain. Ini saat ini kan dari Dirjen Kestrat Kemenkes sendiri kita sudah disinergikan dengan satu sebutan yang namanya terapi komplementer. Untuk menjadi seorang praktisi itu harus punya STPT. Kemarin dia sendiri disamperin ke Padepokannya, ternyata STPT-nya nggak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Sebagai terapis pijat, gitu kan? Tapi kenapa dia melakukan praktek-praktek yang istilahnya lebih ke ranah paranormal, gitu kan? Bukan berarti keilmuan ini selama ini nggak ada gitu. Sebenarnya ada, cuma harus kita akui banyak juga oknum-oknum yang mengatasnamakan keilmuan. Gus itu yang saya katakan adalah anak kiai yang memang memperdalam ilmu agama, asalnya dari Jawa, lingkupnya adalah lingkungan pesantren. Sangat disayangkan tatkala seseorang mengaku Gus, ternyata untuk melafalkan daripada ayat Quran yang notabene itu pendek, ya boleh dikatakan anak SD juga hafal kan gitu. Ya kan, surat An-Nas itu kan kok bisa ketukar dengan ayat yang lainnya. Itu menurut saya fatal kayak begitu. Dan jangan coba-coba kalau di dalam agama tuh nggak boleh yang namanya main-main. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Siapa orang yang mengada-ngada nih di dalam urusan agama Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa huwa raddun, tertolak dia. Muncul menjadi sosok paranormal yang viral sebagai seteru dari Marcel Radival sang pesulap merah. Sisi lain dari kehidupan Gus Samsudin pun sedikit demi sedikit akhirnya mulai terkuak. Meski mendapatkan penolakan langsung dari Marcel Radival, munculnya seseorang yang bernama Ki Rawa Panggia sebagai seorang praktisi dalam perdukunan yang juga menjadi salah satu dewan kehormatan etik dari salah satu asosiasi yang bermitra langsung dengan negara, turut menguak fakta mencengangkan tentang praktek yang digeluti oleh Gus Samsudin selama ini. Lantas, benarkah selama ini Gus Samsudin telah menyalahi aturan atas surat izin prakteknya yang selama ini ternyata tidak sesuai dengan apa yang ia praktekkan? Lagi-lagi, pemimpin Padepokan Nur Zat Sejati itu mendapatkan sorotan tajam dari publik dan para pemuka agama. Muncul dengan segala kontroversinya hingga viral soal penyebutan salah satu ayat Al-Quran di beberapa podcast yang ia sambangi, turut membuat publik mempertanyakan akan gelar Gus yang tersematkan di depan namanya itu. Lantas, seperti apakah penjabaran lengkap tentang gelar Gus itu sendiri? Adakah syarat khusus yang harus dimiliki oleh pemilik gelar tersebut? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Seperti yang sudah diketahui, nama Gus Samsudin kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat Indonesia, terlebih di berbagai jejaring media sosial. Gus Samsudin yang terkenal sebagai orang sakti di daerah Jawa Tengah itu mendadak viral lantaran beberapa konten kesaktiannya yang sering dipertontonkan kepada klien-kliennya selama itu dibongkar oleh Marcel sang pesulap merah yang ternyata diduga hanyalah trik sulap semata. Saling tak terima, hingga akhirnya perseteruan ini pun harus masuk ke jalur hukum lewat laporan polisi oleh Gus Samsudin karena merasa Marcel telah mencemarkan nama baiknya hingga berdampak pada padepokan yang ia miliki, yang didemo oleh masyarakat sekitar dan terpaksa ditutup paksa oleh petugas setempat. Viralnya perseteruannya ini nyatanya turut memunculkan seseorang bernama Ki Rawa Panggia yang mengaku sebagai guru yang mengajarkan Marcel tentang rahasia-rahasia trik di balik ilmu perdukunan.
Meski mendapatkan penolakan dari Marcel secara langsung, namun kemunculan Ki Rawa Panggia ke publik nyatanya juga mengungkapkan fakta baru tentang sosok pribadi dari Gus Samsudin yang ternyata sudah lama ia kenal sama seperti Marcel. Sebagai seorang praktisi dalam perdukunan yang juga menjadi salah satu orang yang ditunjuk sebagai Dewan Kehormatan Etik dari salah satu asosiasi yang bermitra langsung dengan negara, turut menguak fakta mengejutkan tentang surat izin praktek yang dimiliki oleh Gus Samsudin selama ini. Seperti apakah keresahan Ki Rawa Panggia mengungkapkan sisi lain dari praktek Gus Samsudin selama ini? Ya resah, apalagi kita udah tahu lah, untuk menjadi seorang praktisi itu harus punya STPT. Kemarin dia sendiri disamperin ke Padepokannya, ternyata STPT-nya nggak sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Nah, berarti ini kan jadi PR nih bagi Ane pribadi ya. Jadi, ternyata masih banyak yang harus ditertibkan gitu. Makanya kemarin Ane juga melakukan edukasi ya kan kepada rekan-rekan supaya ayo berlegalitas gitu. Jadi poin yang seharusnya kita lakukan saat ini adalah merangkul, bukan memukul, gitu. Bukan berarti keilmuan ini selama ini nggak ada gitu. Sebenarnya ada, cuma harus kita akui banyak juga oknum-oknum yang mengatasnamakan keilmuan. Sebagai terapis pijat, gitu kan. Tapi kenapa dia melakukan praktek-praktek yang istilahnya lebih ke ranah paranormal, gitu kan? Nah, bicara paranormal sendiri, semua bentuk terapi tradisional, mau dia bekam, ruqyah, akupunktur, hipnosis dan lain-lain, ini saat ini kan dari Dirjen Kestrat Kemenkes sendiri kita sudah disinergikan dengan satu sebutan yang namanya terapi komplementer. Nah, buat dapat izin praktek itu harus dapat rekomendasi dari asosiasi yang nanti rekomendasi ini dibawa ke kelurahan, ke puskesmas, minta kopnya, minta stempelnya, terus dibawa ke dinkes setempat. 14 hari kerja terbit yang namanya STPT sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Nah, berarti kan kemarin kompetensinya pijat, kok dia tahu terapi ini, terapi itu. Nah, ini kan nggak sesuai, jadi PR lagi nih buat Ane juga nih gitu. Upaya berdamai ya saya welcome, asal mau jujur aja, jangan mau bodohi masyarakat. Kan dari awal gitu. Dari awal saya nggak pernah tuh memusuhi A, B, C. Saya nggak pernah tuh ngejek pribadi A, B, C. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, saya nggak pernah mengejek pribadi. Yang saya bahas itu apa yang dia lakukan yang menurut saya salah. Penggunaan trik untuk pengobatan, ya kan? Terus berbayar lagi gitu. Terus konsultasi aja berbayar lebih mahal ke dokter daripada dokter gitu. Nah, ini yang saya bahas gitu. Saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan gitu. Ya, kalau kemarin sih dimintain keterangan sebagai terlapor ya. Itu sebagai pemeriksaan atas laporannya Mas Udin yang katanya diduga pencemaran nama baik. Dan Polda Jatim pun menuntut Mas Udin untuk pembuktian, namun Mas Udinnya nggak mau. Polda Jatim tuh udah berusaha, ayo udah daripada dijadiin drama lapor-laporan, ketemu aja yuk sama Marcel, nanti kita siapin arenanya. Tapi Mas Udinnya banyak alasan nggak mau, kata Polda Jatim. Jadi kemarin ya Polda Jatim akhirnya saya ajarin sulap. Polda Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Beberapa pekan sebelumnya, nama Gus Samsudin juga kembali disorot publik terlebih oleh beberapa tokoh ulama tentang viralnya salah penyebutan lafaz ayat Al-Quran yang dilakukan Gus Samsudin berulang kali di berbagai podcast yang ia kunjungi. Hal itu pula lah yang membuat publik mempertanyakan tentang keimanan yang dimiliki oleh Gus Samsudin itu sendiri.
Namun, terlepas dari sorotan tajam kepada Gus Samsudin, tidak bisa dipungkiri perseteruan yang terjadi ini nyatanya membuat pro dan kontra di kalangan masyarakat luas. Ada yang mendukung sang pesulap merah, namun ada pula yang menentang aksi nekat dari Marcel itu sendiri karena dinilai sudah melebar dan membuat gaduh di kalangan umat Islam yang dimana dituding oleh sejumlah pihak. Semua ini dilakukan hanya untuk kepentingan konten semata. Marcel yang hingga kini masih terus mengedukasi masyarakat tentang praktek dukun, baru-baru ini pun akhirnya menyambangi salah satu pengurus MUI untuk meminta petunjuk atas pro kontra yang tengah terjadi. Abah pengen tanya nih, kan saya bongkar-bongkarin rahasia perdukunan nih agar masyarakat Indonesia tidak tertipu dan tidak mudah dibodoh-bodohi. Nah, menurut Abah gimana tuh, Bah? Apakah hal tersebut langkah yang tepat untuk mencerdaskan bangsa atau bagaimana, Bah? Mungkin apa yang dilakukan oleh Abang Marcel ya, itu sesuai dan selaras dengan sabda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, aksi-aksi penipuan, tipu-tipu, apalagi untuk ngambil keuntungan ya dari aksi penipuan itu tidak dianggap sebagai umatnya Rasulullah SAW. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang nipu-nipu apalagi kepada kaum muslimin membodohi kaum muslimin, maka dia bukan bagian dari kami, bukan dari umat Rasulullah SAW. Oleh karena itu ya, di antara yang diupayakan ini untuk mencerdaskan umat ini, bangsa ini dari hal-hal yang semestinya menjadi hiburan semata betul. Tidak masuk pada ranah keyakinan, tidak masuk pada ranah keagamaan yang mungkin ingin diluruskan, betul. Dan kami sepenuhnya mendukung hal ini. Nah, gimana kalau orang membawa agama kita kemudian menjadi bahan olok-olokan bagi agama lain? Malu nggak? Nah, jadi ini kalau kita mau permasalahkan secara serius, ini bisa jadi penistaan agama. Ya, cuman kan aku masih pengen berharap dia mau mengaku bersalah, minta maaf. Itu sekedar konten. Aku nih cuma konten kreator, aku YouTuber. Ya, tolong jangan dibawa serius. Ya, minta maaf kalau salah-salah baca, kan aku bukan ustadz, aku bukan gus, aku bukan kiai dan sebagainya. Dan aku bukan tabib, aku nggak bisa ngobatin. Ya, pokoknya kalau tawadu orang pasti senang. Tapi kalau angkuh, sombong kan orang nggak suka. Jadi aku rasa ini masalah serius, fatal kesalahannya gitu. Dulu yang aku kritik pertama dia gampang wallahi demi Allah demi Rasulullah. Dan itu kan nggak boleh. Orang bersumpah bukan di pengadilan, bukan terpaksa. Kemudian dia membawa nama Allah. Ini bahaya, kalau kata ulama ini pendusta. Kan beliau tuh membaca ayat surat An-Nas kan. Jelas surat An-Nas tuh kan jelas qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Artinya dia baca surat Az-Zariyat. Nah, jadi ini fatal. Yang diartikan itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini dan aku pikir itu khilaf pertama ya. Tapi ternyata di dua konten yang berbeda dengan materi yang sama. Mengulangi lagi kesalahan itu. Jadi ini guru-gurunya Mas Samsudin ya, tegurlah muridmu ya, kan dia mengaku menisbatkan banyak guru ya. Saya belajar dengan kiai ini. Ya, dan saya rasa orang kampung dia juga malu gitu loh. Kita aja malu ya. Diketawakan sama Dr. Richard kan non muslim. Denny Sumargo juga non muslim. Jadi aku rasa ya udahlah jadi pelawak aja. Jadi artis nggak apa-apa. Kita oke fine aja kalau dia viral, dia terkenal ya. Kita nggak ada hasad, nggak ada. Pokoknya Gus, orang manggil beliau Gus Samsudin, channel beliau juga beliau mau manggil dia Gus kan. Ya, kalau Marcel panggil dia Mas ya, Mas Samsudin ya, Mas Udin. Ya. Tawadhu lah, be humble, letakkan diri di bawah rumput. Nah, itu yang diajarkan agama. Yang penting sudahlah minta maaf, bertaubat kepada Allah, selesai masalah.
Kesalahan Gus Samsudin dalam membaca ayat terakhir di surat An-Nas kini membuat namanya tidak luput dari berbagai macam hujatan serta pertanyaan dari banyaknya kaum muslim yang mempertanyakan gelar Gus yang disematkan di depan namanya. Adapun makna dari gelar Gus itu sendiri ternyata belum banyak yang mengetahui tentang tanggung jawab hingga resiko yang didapat dalam menyematkan panggilan tersebut bila dilakukan secara sembarangan. Dan dengan adanya hal tersebut, kini Ustadz Said Marzuki akhirnya turut menjelaskan serta mengartikan makna dalam penyematan nama Gus yang sebenarnya secara Islam. Lantas, benarkah gelar Gus menurut Islam hanya dipakai untuk kaum yang berasal dari turunan kiai? Jadi nama Gus adalah gelar non-akademisi yang memang didapatkan oleh seseorang karena itu berkaitan dengan keturunan. Jadi kalau gelar ustadz, gelar kiai itu bisa didapatkan seseorang dengan usaha. Dia belajar mengaji, belajar agama sehingga dia punya murid, dia berdakwah. Nah, itu ustadz ataupun kiai. Nah, kalau kiai, nah itu gelar yang mana orang tersebut sudah dituakan dan memiliki pesantren. Nah, kalau gelar Gus itu nggak bisa didapati karena memang sudah tersemat dari lahir. Biasanya itu adalah keturunan kiai ataupun menantu kiai yang memang basicnya di pesantren dan juga orang Jawa gitu. Itu Gus tuh. Jadi masing-masing daerah itu kan ada panggilan yang mana ini panggilan kehormatan untuk keturunan ulama biasanya. Seumpama di Jawa itu keturunan ulama dari kiai adalah panggilannya Gus Dur, ya kan? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, anak dan cucu daripada ulama besar. Nah, kemudian dari Madura itu biasanya Lora. Dari mana tuh? Aceh ya, Tengku. Ada yang Buya gitu. Nah, ini masing-masing daerah punya panggilan yang memang keturunan ulama. Tapi kalau keturunannya itu berkaitan dengan keturunan sultan ataupun kerajaan, beda-beda lagi. Kayak di Banten, itu keturunan terahnya Sultan Hasanuddin. Nah, itu Tubagus. Nah, kalau di Jawa Raden, di Betawi juga ada kayak gitu, cuman nggak masyhur kayak di daerah, ya. Kemudian di Cirebon, Elang. Nah, itu panggilan yang punya keturunan darah biru kalau kata kita. Ada Tubagus, Al-Bantani itu dari Banten. Tapi kalau ulamanya, itu biasanya yang dari Jawa, itu Gus. Orang Islam itu diwajibkan untuk berhati-hati dalam segala hal, baik memanggil maupun ketika dipanggil. Jadi kita harus punya tolak ukur tersendiri, kapasitas sendiri ketika kita memanggil seseorang, yang mana kita harus tahu kapasitas orang tersebut apa, gitu. Kenapa saya katakan demikian? Rasulullah SAW bersabda, "Idza wusidal amru li ghairi ahlihi fantazhiris sa'ah." Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah daripada kehancurannya. Kan gitu. Satu. Kemudian yang kedua, Nabi juga mengatakan gini, "Manintasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un." Barang siapa yang bernasab kepada yang bukan ayahnya, maka dia dilaknat. Nah, jadi kalau seumpama ayah kita bukan dari kiai, ayah kita bukan dari ulama, nggak boleh ngaku-ngaku kita anak kiai atau anak ulama. Begini, Gus itu yang saya katakan adalah anak kiai yang memang memperdalam ilmu agama, asalnya dari Jawa, lingkupnya adalah lingkungan pesantren. Sangat disayangkan tatkala seseorang mengaku Gus, ternyata untuk melafalkan daripada ayat Quran yang notabene itu pendek, ya boleh dikatakan anak SD juga hafal kan gitu, ya kan, surat An-Nas itu kan kok bisa ketukar dengan ayat yang lainnya. Nah, itu menurut saya fatal kayak begitu. Dan jangan coba-coba kalau di dalam agama tuh nggak boleh yang namanya main-main. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa orang yang mengada-ngada nih di dalam urusan agama Islam, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, tertolak dia. Tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.